kabar guys, ketemu lagi kita. Kali ini mau review, lihat-lihat ya. Ini adalah aviari milik Irfan Hakim ya. Ini mungkin mau video baru lagi dan bisa kita lihat bareng-bareng. Ini di aviari milik Irfan Hakim ini punya banyak burung-burung ya, jenis seperti ada beberapa jenis burung, dan ini semuanya ini sudah di dalam aviari atau semua di bagian pinggir sudah dibakar semua ya. Dan ini tepatnya di sekitar rumahnya. Hai guys, pisang kepok putih ini sekarang udah kelihatan udah mateng ya, udah banyak juga. Kayaknya udah ada sebagian dimakanin burung juga tuh pas atasnya itu, cuma belum di semua karena di sini biasa di ini ya Kang Pio ya, dikupas atau kayak gimana itu? Kalau pisang itu sebenarnya nih, kalau pisang yang biasa dikasih konsumsi ke burung kan yang dibeli ya, yang dibeli dari pasar biasanya dikupas dulu baru disimpan di kayu di pohon ya, jadi restoran rumah pohon. Tapi terkadang kalaupun mereka nggak dikupas juga, kadang-kadang mereka udah di ini ya, ngebuka sendiri gitu. Iya betul. Nah kayak yang ini nih, yang bagian atasnya ya, yang bagian pertama tuh udah mulai dicocol. Iya sama burung ya. Mulai mau dimakan nih. Jadi mungkin gini Mang Bukat, ini boleh dikasih alasan nih. Kadang kalau kita beli kan ukurannya si pisang ini suka gede-gede Mang Bukat. Bentar kasih contoh ya, saya ngambil sambil ngejelasin aja tuh. Kalau pisang yang kita beli biasanya kan ini si jantung ininya dipotong, sama daunnya juga dikurangin, karena di sini kan di apiari banyak manfaatnya juga. Dari kalau udah buahnya udah pasti dari jantung pisangnya ini bisa dimakan sama burung madu. Kalau dari bunganya kita udah beberapa kali menjelaskan tentang itu. Oh iya. Nah ini kan bahkan ada yang lebih gede dari ini nih. Ini kan sejenis Mang Bukat ya. Nih ini kenapa kecil, ini kenapa gede gitu. Ya itu, kalau itu kan namanya dibuat dijual, namanya di petani, udah pasti si jantungnya ini kalau udah habis masa sampai bawah itunya, si buahnya selalu dipotong, ya dibuang. Kalau ini kan enggak, jadi kan bisa dialamkan aja. Banyak manfaatnya juga. Otomatis si aturan buat isi buah pisang itu jadi larinya ke jantung ini Kang Pio. Iya betul. Jadi nanti, tapi bagus juga ini, biarin aja, jangan ditebang ya. Jangan ditebang biar nanti bagian saya yang bikin stock shot videonya buat burung apa aja yang makan di sini. Oke, siap, bener. Keren pokoknya. Mudah-mudahan ntar banyak burung-burung yang hinggap di pisang kepok putih ini ya. Nah ini Mang Bukat, ini kalau misalkan udah nanti bakal tumbang sendiri. Gimana nih prosesnya aja ini? Ini nanti keluar lagi baru. Ya betul. Nah kalau ini pisang apa? Ini disebutnya apa namanya tuh? Kole hutan. Iya, kole hutan. Kole hutan ya, yang segede-gede gini ya, kecil. Betul. Tapi kalau kole kan banyak bijinya Mang Bukat. Iya, biasanya si burung juga senang juga yang ada bijinya. Iya, gitu. Dimakan juga sih sebenarnya kalau biji-biji jangankan biji-biji itu kemarin yang itu aja dimakan ya. Betul. Yang ini nanti bakal kalau ini udah habis matang baru ini keluar ya. Keluar lagi ya, betul Kang Pio. Mudah-mudahan ini di sini bener, di apiari itu banyak manfaatnya juga dari tanaman-tanaman lain. Dan ini udah pohon pisangnya udah jelas. Iya. Penting banget buat burung-burung. Buat nambah ini aja lah. Biar nggak beli. Dari kemarin kan sempet tuh ada videonya tuh yang di belakang. Berhubung gue melihat burung-burung pada makan nih,
gue bakal tunjukin ke kalian nih, burung apa saja pemakan buah-buahan itu. Kita cari sama-sama ya. Sebelum dikasih makan ke burung, kita review dulu nih layak gak gitu. Kurang banyak, Gus. Nih kasih yang mentah aja. Copot, guys. Kita pada nungguin tuh burung-burungnya tuh. Nah, kita tuh sering dibelanjain pisang sama Alul. Nah, sekarang harusnya Bang Ukat banyak nih nanam biar nggak beli pisang. Ini rencananya ntar mau bawa tanaman yang ada buahnya, yang kecil-kecil kayak gitu. Oh, yang Ntar kayak buah salam gitu. Ya, pokoknya tapi nggak pohon udah banyak kan tanaman-tanaman gede, jadi buat semak-semak aja, tanaman semak gitu. Saya mah pengen pisang yang banyak. Ya, biar tapi nggak beli. ini ntar bukan pisang ini Kang Pio. Ada yang sampai buahnya cuma nggak kecil-kecil, cuma nyampe banyak kayak gitu. Apa itu sebutnya itu? Iya. Kayak pisang 1000 ya. Oh iya benar. Siap, Insya Allah bawa bibitnya ntar. Ditanemin aja biar nggak beli Oke, pisang. siap. Ini juga soalnya saya lagi nunggu dari kemarin nih. Ini nunggu burung apa aja yang nemplok di sini yang makan gitu. Alhamdulillah Kang Pio baru pulang dari Garut Kang Pio ya. Udah baru pulang. Habis nyari bibit. Oh, nyari bibit ya, syukurlah. Terima kasih. Mudah-mudahan ini kan banyak manfaatnya juga. Tinggal tunggu kehadiran burung-burung yang hinggap di situ. Okay. Jadi nanti kita lihat gini Mang Ukat. Ya. Burung apa aja yang makan pisang ini pertama kali. Oke, siap, Pak. Mau saya tunggu nih dari situ. Tinggal Kang Pio yang bagian burung di apiari ya. Siap. Oke, guys. Thank you. Mas. Hai, assalamualaikum guys. Masih ingat gak ada pohon pisang di aviari yang sedang berbuah ada di 2 titik? Si jantung pisangnya tuh didiemin menjadi sumber makanan buat pi jantung yang menghisap nektar bunganya si jantung pisang. Nah, udah cukup lama berminggu-minggu, akhirnya pohon pisangnya sekarang tuh sudah matang dan kita diamin aja biar matang di pohon aja dan tidak dikupas, tidak diapa-apain. Sekarang burung-burung itu mulai tahu mereka kalau itu udah matang, mulai ngambil-ngambilin buahnya, mengoyak kulitnya, terus mengambil isinya. Dan ini sudah beberapa jenis burung, dan ini kita lagi ngelihat burung jenis rio-rio. Tadi ada sepasang. Nah, ada kutilang emas juga barusan. Kemudian ada tuh yang golden maina. Ada pleci juga nih. Cica cungko betina. Cica cungko betina tuh. Ini mereka lagi makan fresh langsung di pohonnya, guys. Seger. Ini dia persis di alam pun seperti ini ya. Emang iya? Iya. Gue belum pernah lihat. Jadi sering bagus kan kalau masuk ke hutan ada pohon pisang. Memang kalau misalkan pohon pisang itu yang nggak ditemuin sama orang, seperti ini ya posisinya. Jantung pisangnya kecil. Emang proses pematangannya juga cukup lama. Lama ini benar lama banget ini nih si Kut-Kut juga barusan mau ke situ. Ini apa ini? Cica cungko betina. Cica cungko betina, dan ini proses matangnya emang lama banget. Biasanya biar matangnya cepat itu si jantung pisangnya diambil ya? Iya. Pas si buah pisangnya udah habis ya, udah gak keluar lagi, itu langsung ditebas sih. Biasanya. Nah, sementara ini jantung pisangnya kita diemin karena untuk pi jantung. Iya betul. Dan mungkin kualitas pisangnya juga secara alamiah ini lebih bagus ya? Iya, lebih bagus, cuman untuk ukuran nggak seperti yang ditebas itunya jantungnya. Jadi ini kita biarin aja ya, sampai habis sendirinya ya. Iya. Ini udah berapa minggu, udah berbulan-bulan berbulan-bulan baru mateng ya Kang Pio ya. Kemarin tuh kan saya sama Mang Ukat nih sempat di sini ngebahas ini, nunggu detik-detik burung yang pertama kali nemplok di situ burung apa gitu. Ternyata yang pertama kali apa? Beo. Terus jalak kebo. Terus abis itu terucuk. Terus jalak perling. Terus tohtor. Takur tohtor. Terus Kut tuh. Ikut naik tuh. Nih Kut belum ke tangkap kamera. Dapat. Nah, ini cica cungko jantannya yang tadi betinanya nih. Nih, lihat enak. Mereka memilih untuk makan di situ ya? Iya.
Padahal kita udah sediain pisang juga di sana. Nah, ini kutilang mas nih. Kutilang mas yang tentu ini tuh yang dari Pak Ucok ya. Oke, kutilang emas. Dari Kabupaten Mandailing Natal. Nah, Bismillah. nih guys, kalau buat kut-kut ini dia baru makan pisang dan biasanya langsung ngampirin. Tuh, mulutnya tuh selalu penuh pisang seperti ini. Dia mencari pasangannya untuk dikasihkan pisangnya ini, dan tapi dia kayak gitu merajuk ke kita minta cari pasangannya. Itulah ini yang nemu guys, kau punya. Kirim dong ke gue dong pasangan buat kut-kut nih. Nanti kita tanyain ke teman-teman barangkali ada yang punya betinanya gitu. Ya ini jantan ya, kau yang punya kut-kut betina kirim ya. Lebih dari satu juga nggak apa-apa lah. Ini kasihan nih udah birahi banget. Oke, kita intip lagi nih sekarang nih. Nah, sebenarnya saya tuh pengen nanya, yang harusnya sih sama Mang Ukat. Ya Mang Ukat lagi libur guys. Pengen ini soal pisang nih kan. Jadi apakah pisang ini dulu yang tahu dulunya ini udah ada atau jadi Ini pisang ini udah lama, udah tumbuh lama kok nggak salah, nggak ditanam. Yang pisang dua itu nggak ditanam, jadi pas proses itu ada beberapa pohon, memang kita pindahkan, ada yang diangkat. Nah, yang ini justru itu apa ini? Terucuk ya. Ya ini mah pisang lama, tidak ditanam ini. oh pisang lama. Nah, berarti ini bakal berkelanjut. Oh, kecuali yang ini kayaknya nih ya. Ini Nah itu ditambah itu yang ada itu muncul di sini juga tapi warnanya ada merahnya. Nah makanya ditanam sini kalau nggak salah ya. Oh iya yang Itu ada merahnya kan daunnya kan? Iya. Gitu. Nah ini mudah-mudahan bisa berkelanjutan. Kalau ini kan muncul baru kan ya. Iya. Nah kalau di alamnya tuh atau di petani-petani guys, makanya ada salam dari Binjai. Nah salam dari Binjai. janganlah. Jangan. Jangan. Binjai itu apa tuh dijelasin kan? Binjai itu kota yang ada di Sumatera Utara. Tuh, ikut nonjok sampai diurut kesakitan. Apa mas? Dia itu bukan argumen ke teknik. Pisang nanti punah katanya. Sebelumnya salam dari Kalau sudah berbuah seperti ini tidak akan berbuah lagi. Iya. Makanya ditebas, dihilangkan, muncul tunas baru. Memang seperti itu hidupnya guys. Oke guys, ini dia pohon pisang yang tumbuh alami di aviari dan berbuah secara alami juga, dibiarkan saja. Dan sekarang lagi panen buah pisang. Yang panennya bukan manusia tapi burung-burung. Biarkan mereka mempunyai dan juga mendapatkan haknya ya. Kita intip lagi nih, burung-burung apa saja yang hinggap di pohon pisang aviari. Kita masih mengintip dan ini ada golden mina. Ini golden mina, sorry ya jarang banget kita expose karena memang dia tuh sangat sensitif banget dan gampang takut. Nah ini bentar lagi nyamperin di pasangannya nih. Ini pasangannya mau nyamperin. Nah, kan, bener kan? Ini pas dia terbang tuh kelihatan cantik banget ya Betul, sayapnya. tapi nggak pernah tangkap kamera. Ini tuh keren banget. Ini termasuk burung yang dilepaskan di awal-awal jadinya aviari guys. Golden mina itu dari Papua, Papua New Dari Guinea. Papua New Guinea. Papua New Guinea guys. Ini jadi bukan burung Indonesia ya. Iya. Iya. Tapi bagus banget ini guys tuh. Dan ini kembali si pisang ini
menjadi daya tarik dan magnet buat burung-burung yang Iya. lainnya penyuka buah-buahan datang. Dari tadi bergiliran, Nak. Mungkin karena fresh kali ya. Iya, karena fresh kelihatannya seger gitu. Oh my god, Godemina akhirnya. Sampai lupa gue punya Godemina karena jarang muncul. Nah, dengan adanya pohon pisang yang berbuah ini ya jadi tahu gitu cara makan burung-burung di alam tuh seperti apa. Nah, jadi kalau ada yang ngomong gini, ntar di alam gimana mereka makan apa? Sebetulnya alam itu sudah menyediakan makanan mereka secara alamiah. Itu siapa yang ngupasin pisangnya? Mereka itu bisa ngupasin gini, bahkan kayak gedang tenon bahasa Indonesia pepaya. Pepaya juga di kucuk-kucukin. Apalagi pepaya, ini pisang aja yang cukup keras bisa gitu tuh, kayak gitu tuh. Kita diamin aja guys, alami banget. Ih, seru banget ya. Beda rasanya ketika kita ngasih pepaya yang beli di pasar sama gini. Kepuasan lihatnya dan juga mungkin rasanya juga beda ya. Nanti nih beberapa bulan lagi mungkin kita akan menyaksikan si buah pepaya dimakan secara langsung kayak gini ya. Iya, pepaya kita belum ada yang gede. Masih kecil-kecil. Kecil-kecil guys. Dan ini bukan ditanam ya, ini dari biji-bijian yang dimakan oleh burung terus disebarin. Kayaknya, tapi ini mah kayaknya sisa yang zaman dulu banget. Ini mah kayaknya atau jadi sendiri atau gimana, nggak ngerti. Pepaya yang itu. Enggak, pepaya. yang pepaya. ini- Iya, pepaya. Oh, pepaya, iya, Pepaya sebenarnya. mah di Kirain pisang. Ngobrolin pepaya. Itu pepaya, iya itu pepaya itu kita diamin aja udah. Oke, nah ini kembali tuh. Kita contoh. Oke, nah mereka tuh seperti bergiliran gitu kayak antri mau mandi, mau makan. Mereka gini kalau yang udah mereka pantau tuh. Ini udah selesai baru ke situ. Kecuali yang kecil itu dihajar sama yang gede sudah pergi duluan ya kan? Iya. Tuh bergiliran. Oke, kita nikmati lagi guys ya burung-burung yang makan pisang di aviari. Wih, Rio, keren banget dua-duanya. Kok bisa bergiliran gini ya restoran alami nih? Nih Tagur Totor mau terbang nih. Tagur Totor terbang. Go. 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 Dan ini matangnya akan mulai bergiliran nih mereka ya. Iya. Awet lah. Iya. Awet kita bakal punya pisang yang Nah, Tagur Totor nih, bentar gitu. Ini bukti mereka antri guys. Kalau mereka lihat di situ ada orang lagi Burung lain. kotor mau terbang mendekati kutilang. Guys, jadi dari kemarin itu si Bagus sama Kang Tio itu nungguin momen ini nggak Iya. dapat. Aneh, kok aneh? Kok tiba-tiba pas ada gitu burung-burung ini pada mau makan di sini? Mungkin karena sebelum ini hujan mungkin ya. Kan kalau hujan kita lapar. Mungkin guys. Oh iya, tadi hujan dulu ya. Iya, jadi sekarang mereka pada antri gitu guys. Nah, biasanya kalau di alam juga si kutilang tuh nyaranya tuh di sela-sela ini ya, sela-sela pisang. Oh. Di apa? Sisiran pisang. Iya, di buahnya. Kalau ada lubang dikit di ini disarangin. Nah, seperti kayak ini gitu. Dimasukin Kayak sarang. si itu apa sih? Oke, gila kebo masuk. Nah, tapi ini guys, berarti ini ada kemungkinan itu kutilang bisa di situ juga ya. Ada beberapa jenis burung juga yang emang di pisang ya. Ya, ada kutilang, perucuk. Bahkan anis juga, anis cacing itu, anis merah. Menurut ada yang dapat foto gitu, Bos lihat si anis itu bersarang di sela-sela buah pisang. Jadi pemakan buah-buahan itu di sini tuh apa aja guys? Banyak sih ya. Ada kutilang, perucuk, jalak kebo, cicak yang udah dilepas nih, cicak biru. Ada golden mina. Dan semuanya sudah kesini ya. Iya, udah kesini. Oke guys, itu dia ya. Itu dia perkembangan pohon pisang. Bukan perkembangan pisang alami yang ada di aviari yang diserbu oleh burung-burung aviari di sini setelah hujan beberapa saat yang lalu. Oke, thank you ya. Tunggu pohon lainnya yang berbuah. Masih ada pohon mangga, pohon rambutan, pohon jambu air, jambu batu, pepaya, Pohon salam. salam, palem juga, Iya. macam-macam deh. Pokoknya banyak yang dijadikan sumber makanan mereka. Yaudah, oke gitu aja guys ya.
Thank you ya. Subscribe dong Hakim aviarinya dong. Oke. Ini miniatur alam. Gue nggak usah perlu jauh-jauh ke hutan, depan rumah langsung berasa di dalam hutan. Dan gue share ke lu semuanya untuk jadi ilmu pengetahuan. Oke? Bye bye. Assalamualaikum.